Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Kendali Cerdas dan kebetulan internetnya lagi agak bermasalah, jadi LMS sama Iglesias itu belum bisa diupdate. Saya cek dulu LMS-nya. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas contoh soal UTS tahun 2017 ya. Jadi kita lihat bagaimana pengerjaannya. Ya, ini juga sudah saya rekam di OBS, jadi saya harapkan Anda nanti bisa explore lagi saat di rumah atau saat sedang mengakses YouTube ya. Nah, jadi untuk soal UTS itu sebenarnya kita berbicara tentang perancangan, perancangan sistem kendali di mana kita ingin membuat sebuah sistem kendali yang baik dan ini ada begitu banyak contoh yang bisa diberikan untuk sistem kendali. Nah, ini contohnya adalah aplikasi kendali fuzzy untuk pengontrolan kecepatan putaran motor DC ya. Dan dia itu punya dua masukan yaitu error atau kecepatan aktual motor dikurangi set point dan delta error atau selisih error sekarang dan sebelumnya. Ini adalah suatu bentuk yang umum digunakan, artinya kita mengumpan balikan output dengan input dan kita bisa melakukan suatu pemrograman menggunakan prinsip ini. Nah, outputnya itu adalah delta V atau perubahan tegangan atau nilai tegangan saja ya, di mana outputnya itu dalam bentuk Sugeno. Memang saya sengaja kasih yang Sugeno itu biar lebih mudah. Nah, untuk prinsip ini kita bisa lihat berdasarkan input-output, fungsi keanggotaan, serta rule, tentukan keluaran delta V. Nah, jika error sama dengan min 700 dan delta error sama 200 menggunakan metode Sugeno. Ya. Seperti ini. Nanti saya share dulu ya, seluruh layarnya. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah contoh soal fuzzy-nya ya. Kita bisa lihat ini adalah fungsi keanggotaan input atau masukan. Ini ada dua yaitu untuk error dan delta error. Nah, ini kita bisa lihat ini ada bentuk trapesium, ada juga bentuk segitiga dan ada juga bentuk positif di sini dan ini kita bisa gunakan untuk mengakses outputnya. Untuk delta error ini juga ada negatif, zero dan positif ya. Ini nilainya itu antara min 500 sampai 500. Sementara untuk error itu antara min 1000 sampai 400. Tetapi ini nggak simetris, jadi memang nggak masalah nggak simetris. Memang kita ingin mempraktikkan suatu keadaan yang nggak linear. Nah, ini bisa dikerjakan menggunakan MATLAB ataupun perhitungan biasa, dan nanti pada saat UTS itu saya akan meminta Anda untuk mengerjakan menggunakan metode MATLAB ataupun juga menggunakan metode perhitungan biasa menggunakan Sugeno. Nah, ini kita bisa lihat untuk fungsi keanggotaan keluarannya atau outputnya, ini ada 3. Yang pertama adalah negatif, nilainya min 5, lalu ada zero, nilainya 0, dan positif, nilainya 5. Ya, oke, itu adalah outputnya. Sementara ini adalah rule-nya. Rule-nya itu adalah negatif, zero, positif untuk error, dan untuk delta error-nya adalah negatif, zero, positif. Dan ini akan menghasilkan 9 rule. Tetapi apakah kita akan menggunakan semua rule pada saat perhitungan? Biasanya enggak. Biasanya hanya 4 row ya, karena ini kombinasinya 2 dan 2 biasanya, atau bahkan bisa jadi 1 kalau di bagian sini, jadi maksimal itu adalah 4 row yang kita pakai. Nah, ini sekarang kita disuruh untuk menentukan berapa besar tegangan keluarannya. Nah, kita tahu bahwa tegangan keluarannya itu crisp atau tajam atau memiliki nilai yang tertentu. Nah, ini kita harus hitung menggunakan falsifikasinya ya. Kita harus tahu nilai min 700 pada saat di falsifikasi itu nilainya berapa, berapa nilai derajat keanggotaan untuk negatif dan berapa derajat keanggotaan untuk zero. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini bahwa untuk negatif dan zero itu biasanya kalau di posisi antara min 1000 sampai 0. Tapi kalau misalkan di atas
0 itu bisa jadi yang berpengaruh adalah membership function di 0 dan di positif. Sementara untuk yang bagian delta error ini juga tadi di 200, berarti kita bisa lihat membership functionnya itu ada di 0 dan di positif. Jadi nanti tiap orang bisa jadi mengerjakan bagian yang beda ya, bagian yang beda untuk sistemnya. Oke. Nah, kita lihat sekarang ya. Oke. Jadi kita lihat sekarang untuk pengerjaannya ya. Untuk pengerjaannya kita harus perhatikan di sini ya, untuk ini. Nah, ini. Ya, kita bisa lihat untuk penyelesaian yang pertama, untuk error itu adalah min 700 dan delta error 200. Kita bisa lihat untuk persamaan membership function dan juga persamaan untuk mencari membership value. Jadi kita harus tahu ya bahwa yang namanya membership value itu pastinya berbeda dengan membership function. Membership value dan membership function adalah dua entitas yang berbeda. Nah, ini kita bisa lihat untuk kasus ini ya. Untuk kasus ini kita bisa lihat berapa nilai masing-masing membership value dan juga membership functionnya untuk masing-masing. Ya. Oke. Ini. Ya, kita bisa gunakan untuk apa namanya mencari nilai-nilai ini. Dari 700 ya dan juga 200 min 700. Nah, untuk mencari berapa besar membership value untuk yang min 700, kita harus gunakan membership value untuk persamaan 0 ya. Jadi kita bisa lihat untuk contoh kasus di sini. Ya, ini adalah contoh kasus di sini. Jadi kalau letaknya di min 700, ya, letaknya di min 700 itu pastinya dia memiliki dua fungsi keanggotaan, satu di negatif dan satu di zero. Jadi begitu kita sudah dapatkan itu, kita nggak usah pusingin yang bagian positif ya, kita nggak usah pusingin yang bagian ini, nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena itu tidak dimiliki oleh fungsi keanggotaan pada saat nilainya adalah min 700. Tetapi mungkin nanti kalau pada satu tes ya kita lihat juga bisa jadi nanti kalian kebagian membership function yang beda-beda. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah kita juga harus memperhatikan pada saat dia nilainya di min 700, itu pastinya nilai membership value untuk negatif itu lebih besar daripada membership value untuk zero. Jadi nanti pada saat perhitungannya Anda harus pakai intuisi juga, ya. Jadi jangan masukin rumus lalu nanti hasilnya aneh. Bisa jadi nanti hasilnya lebih dari 1 atau di bawah 0 itu nggak mungkin. Tapi kita juga melihat dari gambar ya. Jadi dari gambar itu yang negatif pasti lebih besar dari zero. Nah, oke. Nah, oke, lalu kita langsung masuk ke perhitungan lagi ya. Nah, untuk posisinya kita bisa lihat bahwa saat ini posisinya adalah di bawah 0 ya. Karena apa? Karena nilainya min 700. Kalau posisinya di bawah 0, kita menggunakan persamaan ini ya, yaitu x min 1000 per 0 min 1000 atau x tambah 1000 per 1000. Ya, kita kenapa masukkan persamaan itu karena dia pakai yang ini ya, pakai yang di bawah 0. Nah, pada saat itu membership value-nya, ya, jadi ingat membership function sama membership value itu dua hal yang berbeda. Membership function itu adalah fungsinya, bisa trapesium, segitiga, sigmoid, dan lain-lain. Sementara membership value adalah derajatnya, yang nilainya itu adalah antara 0 sampai 1. Ya. Nah, kita bisa lihat untuk membership value-nya itu adalah min 700 tambah 1000 per dibagi 1000 atau 300 per 1000 yaitu 0,3. Nah, kita lihat dari contoh yang di sini ya. Ini adalah untuk yang zero. Nah, ini masuk akal kalau 0,3. Kenapa? Karena letaknya pasti di bawah yang negatif.
Oke, lalu kita sekarang cari membership value untuk fungsi negatif ya, tadi udah 0. Nah, membership value untuk fungsi negatif, kita harus lihat ya bahwa untuk persamaannya itu adalah 1 jika X di bawah min 1000, lalu adalah 0 jika X di atas sama dengan 0, dan X min 0 per min 1000 min 0 ketika dia berada di di antara 0 sampai jika X lebih besar daripada min 1000 tetapi juga lebih kecil daripada 0 ya. Jadi ini kita pakai yang X per min 1000. Nah, ini kita pakai X per min 1000, nanti hasilnya adalah min 700 per min 1000 sama dengan 0,7. Jadi kita bisa lihat di sini ya, untuk negatif ini adalah nilainya 0,7, dan untuk yang 0 adalah nilainya 0,3. Jadi itu ingat, kita punya dua fungsi keanggotaan sebagai input, yaitu negatif dan 0. Untuk negatif, membership value-nya adalah 0,7, dan untuk 0, membership value-nya adalah 0,3. Oke, lalu sekarang untuk fungsi untuk fungsi delta error ya, untuk fungsi delta error kita bisa lihat di sini ya, untuk fungsi delta error itu adalah di 200 ya, untuk fungsi delta error di 200 ya. Ini kita bisa lihat untuk persamaan di 200 itu adalah di atas 0 ya, di atas 0 berarti kita pakai persamaan ini, yaitu untuk membership function 0. Ini kita bisa lihat lagi di sini ya, bisa lihat lagi di sini. Untuk 200 itu posisinya ada di sini. Jadi kayaknya yang 0 pasti lebih besar daripada yang positif. Yang 0 itu di sini, yang positif itu di sini ya. Nah, untuk yang 0 ini 500 min X per 500, dan itu kita langsung masukkan nilai 200 untuk persamaan ini. Jadi hasilnya nanti ketemu 300 per 500 itu sama dengan 0,6. Ya, ini sama dengan 0,6, sehingga kita bisa lihat untuk membership function yang 0, ingat ya, ini untuk yang 0 itu adalah 0,6. Untuk yang positif, kita lihat nilainya itu juga di antara ini ya, dan kita menggunakan persamaan ini, yaitu X min 0 per 500 min 0 itu sama dengan X per 500 ya, dan kita langsung masukkan nilai 200-nya. Ya, jadi kita masukkan X 200-nya ke persamaan ini ya. Jadi nanti ketemu 200 min 0 per 500 min 0 ini sama dengan 0,4. Sehingga kita bisa simpulkan ya, untuk yang 0 ini adalah nilainya 0,6, dan untuk yang positif itu nilainya 0,4 ya. Jadi ini kita sudah memiliki 4 membership value ya. Membership value untuk negatif adalah 0,7, membership value untuk 0 adalah 0,3. Untuk yang bagian error, jadi yang bagian error kita punya dua membership function, dan masing-masing membership function itu memiliki membership value. 0 bernilai 0,3 dan negatif 0,7. Untuk yang delta error kita juga menggunakan dua membership function, yaitu 0 dan positif ya. Untuk yang 0 itu nilainya adalah 0,6, dan untuk yang positif nilainya 0,4. Ya, jadi nanti kita bisa lihat ya, ini untuk kasus 700 dan ini 700 dan 200. Nanti saat nilainya beda bergeser, nanti kita menggunakan persamaan yang beda. Paling enak kalau pas di 0 sih, pas di 0 langsung ketahuan membership value 0 itu adalah 1, yang lainnya nggak ada. Nah, ini kita bisa sama juga di sini kalau 00 itu 00 itu enak banget. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan data ini ya, yang tadi membership value masing-masing? Ini kita harus lihat untuk fungsi negatif itu adalah 0,7, dan fungsi negatif ini adalah 0,3. Jadi kita bisa lihat untuk 0 itu bernilai 0,6 dan 0,4, dan ini adalah rule-nya. Tapi ini juga adalah output-nya. Jadi kita lihat untuk output-nya itu berbentuk crisp atau tajam, yaitu min 5, 0, dan 5. Ya. Min 5, 0, dan 5, sehingga kita bisa simpulkan output crisp-nya itu bisa kita kalikan masing-masing. Ya. Oke, lalu kita bisa gunakan ini untuk menggunakan rule.
Ya, rule-nya ini ada 9, tapi seperti saya bilang tadi, kita nggak perlu mengaplikasikan semua rule tadi. Ya. Kita nggak perlu mengaplikasikan semua rule tadi, sehingga cukup 4 yang dipakai. Yaitu apa? Kita lihat untuk error itu kita menggunakan negatif dan zero ya. Untuk error kita menggunakan negatif dan zero. Untuk delta error kita menggunakan zero dan positif. Jadi file praktis yang digunakan itu adalah bagian ini. Ya. Bagian ketika error negatif delta error itu zero, outputnya positif. Ketika errornya zero, lalu delta errornya zero, outputnya zero. Ketika errornya negatif, delta errornya positif, ini positif, dan ketika ini zero, ini positif, ini negatif. Berarti ada 4 yang akan di ada kan 4 yang ada di sini ya, bisa bisa digunakan untuk membuat rule, dan ini adalah rule-nya. Nah, ini saya buat lagi zoom-nya. Ya, ini kita bisa lihat dengan melihat tabel rule tadi, ya. Jika error negatif dan delta error zero, ya. Error negatif itu artinya 0,7, ya. Dan delta error zero itu adalah 0,6. Ini dapat dari mana? Ya dapat dari perhitungan ini. Ini 0,7 ya, ini adalah negatif 0,7, kita pakai ini ya, yang 0,7, dan untuk yang ini adalah 0,6 ya untuk delta errornya. Kita pakai yang ini, delta error yang fungsi zero. Zero itu 0,6, dan kita lihat ini adalah menggunakan fungsi dan. Artinya kita cari nilai terkecil dari error negatif dan delta error zero. Ya. Error negatif dan delta error zero itu ada fungsi dan kita juga bisa gunakan ini untuk mencari nilai minimum, ya, 0,6. Nah, lalu untuk jika error negatif, ya 0,7 tadi, dan delta error positif, nah delta error positif itu nilainya 0,4. Ini adalah delta error positif, nilainya 0,4. Lalu kita bisa lihat ini kita cari nilai terkecil antara 0,7 dan 0,4, yaitu 0,4. Ya, itu adalah delta error positif. Lalu ada jika errornya zero, ini adalah error zero. Error zero itu nilainya adalah 0,3. Error zero itu nilainya 0,3. Lalu delta error itu nilainya zero, itu nilainya 0,6. Ya, ini kita lihat untuk delta error zero itu nilainya 0,6. Ya. Nilai outputnya adalah zero. Ya. Untuk zero kita cari nilai terkecil dari 0,3 dan 0,6, yaitu 0,3. Nah, jika error zero dan delta error positif, kita lihat untuk error zero nilainya 0,3. Dan delta error positif itu nilainya 0,4. Nah, kita cari nilai terkecil yaitu 0,3, itu nilainya negatif. Lalu apa yang dimaksud dengan nilai positif, zero, negatif ya? Kita bisa lihat di sini bahwa ini bisa disimpulkan dari positif di sini ya. Positif di sini nilainya 5 ya. Karena positif di sini nilainya 5, jadi kita bisa langsung gunakan angka 5 ini sebagai positif. Dan zero ini adalah nilainya 0, jadi kita bisa gunakan nilai zero ini untuk angka 0. Dan untuk untuk negatif ini nilainya min 5. Sehingga kita bisa langsung gunakan ini, ya, kita bisa langsung gunakan ini untuk untuk perhitungan defasifikasinya, ya. Jadi kita bisa lihat untuk defasifikasinya itu adalah 0,6 kali kris positif, ya, 0,6 kali kris positif tambah 0,4 kali kris positif tambah 0,3 kali kris zero tambah 0,3 kali negatif, ini negatif ya, dibagi dengan total membership value ya, dibagi dengan total membership value. Jadi ini adalah 0,6 kali 5 tambah 0,4 kali 5 tambah 0,3 kali 0 tambah 0,3 kali min 5. Nah, ini kan tadi udah ketemu ya. Untuk 0,6 kali positif, positifnya 5, berarti ini 0,6 kali 5. 0,4 kali positif, 0,4 kali 5. 0,3 kali 0, zeronya 0, berarti 0,3 kali 0. Dan 0,3 kali negatif, negatifnya min 5, jadi 0,3 dikali min 5.
Ini kita bisa lihat ya, ini 0,6 kali 5, tambah 0,4 kali 5, tambah 0,3 kali 0, tambah 0,3 kali min 5. Ya, itu ketemu hasilnya 3 tambah 2 tambah 0 dikurangi 1,5, dibagi total dari membership value, yaitu 0,6 ditambah 0,4, tambah 0,3, tambah 0,3, hasilnya adalah 1,6, sehingga totalnya itu adalah 3,5 dibagi 1,6, yaitu 2,19. Nah, ini adalah output yang harus kalian peroleh ya. Outputnya tajam, jelas, tidak berbentuk fuzzy lagi. Itu bernilai yang bisa langsung dikeluarkan ke aktuator. Ya, itu adalah output yang bisa dikeluarkan langsung ke aktuator sehingga apa? Sehingga kita bisa langsung gunakan ini untuk mengaktifkan sesuatu. Oke, ya itu adalah perhitungan defasifikasi menggunakan Sugeno. Saya memang sengaja pakai Sugeno karena memang lebih mudah ya menggunakan Sugeno dibandingkan menggunakan metode yang lainnya. Ya, menggunakan metode yang lainnya. Tapi masalahnya adalah tidak berhenti di situ. Ya, masalahnya adalah kita nanti akan mencoba untuk membandingkan dengan hasil pada MATLAB dan diharapkan nanti pada MATLAB itu hasilnya kurang lebih sama. Ya. Tapi nanti kita akan lihat lagi aturan-aturan atau rule-rule-nya. Ya oke, ini materi untuk perhitungan manualnya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja. Ya nanti saya akan share ini materinya di LMS, tapi karena memang internet di kampus lagi bermasalah, jadinya ya nanti akan saya share setelah internet di kampus beres. Ya. Nah, setelah ini nanti kita akan lihat bagaimana cara kita mendesain menggunakan apa namanya menggunakan MATLAB. Hasilnya harusnya sama, ya. Harusnya sama antara MATLAB dengan hasil perhitungan manual, ya. Hasilnya harusnya sama antara manual dan MATLAB. Ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian MATLAB. Ya, untuk bagian MATLAB kita langsung gunakan fuzzy, ya. Untuk menggunakan fuzzy kita langsung klik fuzzy di sini ya. Tadi klik fuzzy nanti akan muncul. Mungkin kita akan apa namanya klik fuzzy dulu. Klik fuzzy dan untuk klik fuzzy nanti kita akan muncul gambar seperti ini. Ya. Untuk fuzzy-nya nanti akan muncul gambar seperti ini. Ya, kita lihat ini kita bagi dua menjadi yang pertama adalah error ya untuk input ya. Dan delta error itu juga input. Nah, gimana cara nambahin ini? Kemarin kayak juga sudah ini tinggal add variable saja ya, add variable input ya. Outputnya kebetulan satu. Oh ya, jangan lupa pilih yang new fish-nya yang Sugeno. Jangan yang Bamdani. Nanti kalau Bamdani nanti kita mau buat dari awal lagi jadi malah susah. Oke, jadi pertama kita buka yang Sugeno untuk fish-nya. Lalu setelah kita dapatkan fish yang Sugeno, kita add variable untuk input ya. Add variable untuk input. Nanti dapat dua input. Yang pertama adalah error dan delta error. Ya, sehingga nanti kita bisa dapatkan untuk error dan delta error itu berapa inputnya. Itu besarnya adalah sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan nilai yang kita masukkan tadi, ya. Lalu untuk outputnya kita langsung pakai Sugeno dan itu lebih mudah karena kita tinggal masukkan konstanta. Oke, dan untuk metode N-nya itu defaultnya kadang-kadang produk itu hati-hati kita buat ke minimum, ya. Kita buat ke minimum atau mencari nilai terkecil dari apa namanya dari dua buah pernyataan atau dua buah kondisi. Kalau misalkan produk nanti kita kalikan, nanti hasilnya beda. Itu bisa jadi analisis kalau kalian skripsi pakai fuzzy, gimana kalau N-nya pakai produk. Untuk OR tetap propor ya, nggak masalah. Yang lainnya juga sama, ini untuk defasifikasinya kita menggunakan weight average, bukan weight sum. Jadi ini settingan ini akan berpengaruh terhadap perhitungan fasifikasi dan defasifikasi nanti. Oke, nanti kita lihat untuk yang input error ya. Kita lihat untuk input error kita buat sesuai dengan settingan. Jadi sebenarnya untuk range-nya ya, untuk range-nya kita buat sesuai dengan nilai yang seharusnya. Jadi kalau lihat di sini, kita melihat dari catatan di sini ya untuk range-nya. Itu adalah antara min 1000 sampai 400, tapi saya sengaja nambahin sampai min 1200. Alasannya kenapa? Karena biar kelihatan trapesiumnya ya, untuk kelihatan bahwa kalau nilainya di bawah min 1000 dia nilainya 1 ya.
Nah, kita buat dia dalam 3 membership function, yaitu negatif, zero, dan positif. Ya. Untuk negatif nilainya itu adalah berapa? Nilainya adalah kita buat seperti ini saja ya. Untuk tipenya adalah trapezium membership function, dan untuk params itu kita masukkan min 1200, min 1200, min 1000, dan 0. Jadi ini min 1200, min 1200 adalah 2 titik awal, min 1000 adalah titik ketika dia mau turun, dan 0 adalah titik penghabisannya. Lalu untuk zero itu segitiga ya, kita pilih yang triangle, lalu namanya zero kita ganti, dan untuk parameternya itu adalah yang di kiri kita kasih nilai min 1000, yang di tengah itu kita masukkan nilai 0, dan yang di kanan itu kita masukkan nilai 400 ya. Nah, untuk yang untuk yang positif ya, kita lihat untuk yang di kanan kita kasih ke nilai 0, ini adalah posisi di sini, lalu 400 posisi di sini, dan 600 posisi di titik ujung. Untuk range-nya saya ubah ke min 1200 dan 600. Yaitu adalah membership function plot ya. Membership function plot untuk bagian error. Sementara untuk delta error itu kita buat sama seperti yang ada di gambar ini. Ya, kita buat sama seperti di gambar ini, yaitu antara min, ya ini bentuknya simetris. Ini mungkin saya buat dari 600, min 500, 0, 500 sampai 600 ya. Lalu kita buat di sini ya, untuk ini adalah seperti ini. Kita bisa gunakan untuk mencari berapa besar nilai membership value dan membership function untuk ini. Oke, nah ini kita lihat untuk kasus ini ya, ini kita buat dari min 600 sampai 600 ya, min 600 sampai 600. Jadi ini kita bisa gunakan ini untuk untuk mencari berapa besar nilai dari masing-masing membership value dan membership function-nya. Ya, ini kita bisa lihat di sini untuk untuk negatif ya, ini nilainya adalah seperti ini. Untuk zero nilainya adalah seperti ini, dan untuk positif di sini ya. Jadi ini kita gunakan saja. Oke, lalu kemudian kita masuk ke output ya. Nah, ini yang enak dari output dari Sugeno adalah kita tinggal masukkan angkanya. Jadi kita bisa lihat untuk negatif tipenya adalah konstanta. Kita bisa buat dalam bentuk persamaan garis, tapi dalam kasus ini kita buat konstanta. Dan untuk negatif kita beri nilai min 5. Ya, ini range-nya malah nggak usah diubah ya. Lalu untuk zero, kita buat konstanta juga, nilainya 0. Dan untuk positif, kita buat konstanta juga, nilainya 5. Oke, lalu sesudah kita buat ini ya, untuk Sugeno itu jauh lebih mudah dibandingkan Mamdani. Kita tinggal masukkan nilai-nilai konstanta. Kita beri rule. Ya. Kita beri rule, dan ini ada 9 rule. Dari mana kita dapatkan rule-nya? Kita dapatkan rule-nya dari sini. Ya. Kita bisa lihat di sini ada 9 rule. Dan sebaiknya kita masukkan semua ya, semuanya kita masukkan. Jadi kalau error negatif, delta error negatif, ini outputnya positif ya, contohnya seperti itu ya. Error negatif, delta error negatif, output positif, ini kita masukkan 99-nya sesuai dengan tabel ini ya. Kita masukkan 99-nya sesuai dengan tabel ini. Lalu sesudah kita masukkan semuanya, lalu kita tinggal add rule-nya saja ya, dan connection-nya n ya, connection-nya n dan weight-nya 1 saja. Jadi kita sesuaikan dengan ini. Oke, lalu bagaimana cara kita mengecek ya dengan input yang tadi ya, dengan error min 700 dan delta error itu adalah 200. Kita bisa gunakan ini ya. Kita bisa gunakan ini untuk untuk mencari berapa nilai membership nilai output keluaran maksud saya untuk input min 700 sebagai error, dan delta error itu adalah 200. Tadi kita sudah menggunakan perhitungan manual ya, kita sudah menggunakan perhitungan manual ini. Dan dari hasil perhitungan manual itu ketemu nilainya 2,19, yaitu nilai dari 3,5 dibagi dengan 1,6. Ya, itu nilainya 2,19, dan kita akan cek apakah dengan menggunakan MATLAB ini hasilnya persis sama. Ya. Apakah persis sama? Kalau beda bisa jadi memang karena ada beda settingan di sini. Makanya hati-hati
Ketika beda bukan berarti salah, bisa jadi karena metodenya yang digunakan beda. Misalkan end methodnya kita menggunakan produk atau perkalian, or methodnya kita menggunakan maksimum atau custom, ya. Implikasinya sama aggregation-nya kita nggak gunakan karena ini Sugeno, bukan Mamdani. Kalau Mamdani bisa digunakan. Lalu diversifikasinya kita gunakan WTA, weight average, bukan weight sum atau jumlah. Kalau average itu rata-rata, sum itu jumlah. Nah, ini adalah settingan yang tadi kita gunakan untuk menghitung, ya. Nah, sekarang kita mau melihat hasilnya, ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk hasilnya kita masukkan di sini min 700, ya. Jadi ini error min 700. Ini kita bisa geser-geser sendiri sebenarnya. Tapi kalau geser-geser sendiri itu suka nggak pas. Jadi daripada nggak pas, kita langsung masukkan manual aja di sini min 700, ya. Lalu ini delta errornya juga kita bisa geser-geser sendiri, tapi kalau geser-geser sendiri suka nggak pas, kita masukkan delta errornya 200. Delta errornya 200, sorry, ini 700. Kayak ada yang salah. Masukkan aja. Ya oke, jadi kita masukkan inputnya min 700 dan delta errornya 200. Untuk error min 700, delta error 200. Dan dia akan menemukan di sini outputnya itu sama dengan perhitungan kita, yaitu 2,19. Artinya apa? Artinya Anda bisa lihat di sini, ya, dengan variasi nilai error yang kita ubah-ubah, ya, kita ubah-ubah nilainya, itu kita akan dapatkan output yang beda-beda, ya. Itu adalah prinsip fuzzy tadi, ya. Kita variasikan nilai ini, kita akan dapatkan output yang berubah-berubah, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ini maksimalin semua, outputnya adalah min 5. Kan nilainya di sini, ya. Nilainya itu akan bervariasi antara min 5 sampai 5, ya, sesuai dengan nilai output yang diberikan. Ya. Itu adalah hasil perhitungan menggunakan MATLAB, ya. Hasil perhitungan menggunakan MATLAB. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, untuk apa namanya, untuk ujian nanti itu nanti kita akan apa namanya, akan gunakan baik MATLAB ataupun perhitungan manual untuk memecahkannya, sehingga apa, untuk itu kita bisa kita bisa langsung bandingkan, ya, kita langsung bisa bandingkan. Nah, ini apa namanya, untuk masukannya kita bisa langsung masukkan sendiri. Itu adalah hasil perhitungannya, jadi kita bisa lihat ini sama persis. Kita lihat ini. Jadi memang untuk kasus contoh soal ini, ya, yang pertama kali kita lakukan adalah memastikan semua membership function, ya, itu memiliki membership value. Jadi contohnya di sini, kalau misalkan saya mau ubah, ya, saya mau ubah di sini, saya kasih contoh yang lain, ya, misalkan saya mau buat ini membership value-nya, sorry, nilai errornya adalah 500. Saya mau buat nilai errornya itu adalah 500 di sini. Nah, kalau 500 kita secara kasat mata tuh langsung tahu, ya, kalau zero-nya itu 0,5. Nah, positifnya 0,5 juga. Lalu saya mau buat apa namanya, delta errornya itu adalah misalkan di 500, ya. Delta errornya di 500, itu berarti apa? Berarti di positif 500. Nah, itu, berarti di positif nilainya sama dengan 1. Ya, jadi kita bisa lihat, ya, saya ambil contoh yang lain. Kalau dia posisi dari errornya itu adalah 500, posisi errornya itu adalah 200, bukan 500, posisi errornya ada 200 di sini. Dan posisi delta errornya adalah 250. 500, ya. 200 di sini dan 500. Ya, ini saya hapus dulu nih kayaknya. Saya kasih contoh yang lain. Nanti kita
akan gunakan MATLAB yang sama ya. Kita akan gunakan MATLAB sama dan memastikan apakah jawabannya sama. Jadi saya kasih contoh yang lain. Ya, saya kasih contoh yang lain. Ini misalkan saya kasih ini di 200. 200, ini di 500. Ya. Artinya apa? Untuk secara perhitungan, membership value-nya untuk 500 itu 0 itu bernilai 0,5 dan positif bernilai 0,5. Dan untuk keadaan delta error 500 itu positif bernilai 1. Nah, kita langsung lihat rule-nya. Ya. Kita langsung real rule-nya. Itu 0, positif, dan positif saja. Jadi error-nya itu 0 sama positif. 0 sama positif. Dan untuk apa namanya? Untuk delta error-nya, ini 0 sama positif. Untuk delta error-nya cuma positif saja yang bernilai 1. Jadi kita bisa lihat rule-nya itu cuma 2 yang dipakai, yaitu ketika errornya 0, dia positif, dan outputnya adalah negatif min 5, dan ketika positif, dia positif, errornya negatif min 5 juga. Ya, sehingga kita bisa langsung buat rule-nya, ya, kita bisa langsung buat rule-nya. Jadi ketika ini, jika Z dan pos, Z dan, saya buat ini ya, ada 2 rule, jika Z dan pos, maka dia akan naik. Jika ini pos dan pos, maka dia akan naik. Nah, 0 di sini adalah 0,5. Ini adalah 1. Ini juga 0,5. Ini 1. Ini benarnya adalah kita ambil nilai kecil 0,5. 0,5. Jadi kita akan lihat hasilnya langsung saja ya. 0,5 kali min 5 tambah 0,5 kali min 5. Saya tulisnya nih. Ya, saya tulis ini. 0,5 kali min 5 tambah 0,5 kali min 2 per 0,5. Hasilnya adalah min 2,5 tambah min 2,5 atau min 5. Yang kita lihat di sini. Ya, 200 sama 500. Mungkin kalau ada beda nggak masalah sih. Ya, ini langsung ketemu min 5. Ya, dengan R 200 dan ini 500, ini ketemu min 5. Sama dengan perhitungan kita. Ya, kita bisa ubah-ubah lagi ya. Oh, ternyata saya pengen di sini min apa namanya? Min min 5.000. Nanti saya juga bisa di sini adalah 250. Nanti kita akan bisa temukan hasil yang berbeda. Ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin sering-sering latihan saja dengan apa namanya, dengan nilai-nilai contoh yang berbeda, dan kita juga harus perhatikan persamaan garisnya, sehingga apa? Sehingga nanti paling tidak kalian bisa merancang sistem kendali fuzzy sendiri, dan Anda bisa langsung membandingkan hasil rancangan Anda dengan hasil perhitungan yang mungkin bisa jadi harusnya sama. Karena apa? Karena perhitungan di MATLAB itu berdasarkan perhitungan manual. Ya oke, jadi seperti itu. Nanti saya akan kasih tugas ya. Saya akan kasih tugas untuk apa namanya? Untuk materi ini. Jadi saya akan kasih contoh yang sama, tetapi dengan nilai untuk tiap orang berbeda. Nanti saya akan upload di LMS kalau LMS-nya sudah benar lagi, karena saya nggak tahu ini di apa di LMS kampus kayaknya lagi bermasalah untuk koneksi. Jadi nanti saya akan berikan ya soalnya untuk latihan UTS itu saat LMS-nya sudah kembali bisa diakses dari kampus ya. Kalau dari luar malah masih bisa, ya dari luar masih bisa, tetapi dari kampus itu malah yang bermasalah. Ya itu jadi nanti diharapkan Anda bisa menguasai ini karena nanti pada saat UTS ya pada saat UTS itu soal ini pasti keluar soal bagaimana kita merancang fuzzy dan mencari nilai output berdasarkan hasil rancangan tadi dan kita bandingkan langsung dengan MATLAB ya dan sengaja saya pakai Sugeno biar perhitungannya mudah ya. Oke
mungkin cukup sekian sampai saat ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Mas Ramadhan, silakan. Permisi Pak, Ya, izin bertanya ya. untuk barcode presensi bagaimana ya Pak? Ya, kebetulan apa namanya? Saya hari ini nggak bisa buka Iglesias, nanti saya kayaknya lagi bermasalah Iglesiasnya, nggak bisa dibuka, LMS-nya juga. Jadi nggak apa-apa, nanti dari tugasnya aja ya, yang membuka tugas berarti nanti kita anggap hadir, itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan UTS ya, UTS-nya nanti online, tapi nanti tiap orang mengerjakan perhitungan yang beda. Jadi tolong dipelajari dengan serius karena bisa jadi nanti ada orang yang kebagian ini ya, contoh kasusnya. Bisa jadi nanti ada orang kebagian di sini, ada yang bagian di sini sama di sini, di sini sama di sini. Jadi rule-rule yang nanti akan dipakai itu tiap orang bisa jadi ya beda-beda ya. Dan perhitungannya itu akan beda-beda kalau rule yang dipakai beda. Ada yang pakai rule di sini, ada yang pakai rule di sini, ada yang pakai rule ini saja ya. Jadi nanti semua akan memiliki range yang jauh beda ya. Jadi ada yang ngerjain, oh disuruh ngerjain yang di sini, ada yang ngerjain di sini, ada yang di situ. Ya, jadi dan pakai MATLAB-nya juga nanti akan menghasilkan perhitungan yang berbeda juga ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, belum ya. Nanti kalau misalkan saya sudah bisa mengakses ya, saya sudah bisa mengakses LMS, nanti tugasnya akan saya berikan di situ, yaitu untuk latihan UTS. Kalau tidak ada pertanyaan, saya matikan dulu OBS-nya.